Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Alhamdulillah wa syukri ala nikmati la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Insyaallah kita hari ini diizinkan Allah ataupun muwajahah bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, masya Allah, bertemu dengan bapak-bapak yang saya hormati, pengurus masjid ya DKM Masjid Nurul Saadah, para kepala sekolah beserta staf guru di TPA dan TPQ Nurul Saadah, dan yang saya cintai ibu-ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Gimana kabarnya? Nggak semangat Bu? Udah makan belum? Ya, udah makan malam, iya. Insya Allah semangat ya Bu. Alhamdulillah. Anak-anak mau tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk membahas tema parenting yang cukup urgent ya untuk saat ini, yang mungkin sangat akrab dengan keseharian kita ya Bu ya. Terutama buat ibu-ibu yang memiliki anak-anak. Baik anak-anak di sini yang ngaji itu anak usia dari berapa tahun sampai berapa tahun Mbak? TK sampai SD. Maka tadi saya setuju banget kalau tadi Bapak bilang sebaiknya SMP juga ada dibuat madrasah diniyah ya. Sampai SMA nanti juga jadi mengurus wajah masjid di Masjid Nurul Saadah. Saya setuju banget karena biasanya berhenti hanya sampai SD. Justru pada saat SMP dan SMA ini masa yang paling rentan untuk anak-anak. Dia harus punya satu komunitas yang baik, teman-teman yang soleh dan soleha, lingkungan yang baik yang bisa membentuk dia dan menjaga dia dari pengaruh lingkungan yang luar biasa di luar ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dari sensus data yang saya temukan, 93% remaja atau anak-anak kita saat ini aktif ya bermedsos. Kira-kira aktivitas mereka di medsos itu 93%, bayangin. Dan dari 93% itu rata-rata menghabiskan waktu sebanyak 9 jam untuk memegang HP, untuk berselancar di dunia maya, di medsos. Dan 43% di antara mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Ini sangat prihatin ya. Kalau mungkin zaman kita dulu ya Pak ya, usia-usia kita angkatan 80-an, 90-an, 70-an ini tidak kenal ya yang namanya medsos, tidak kenal yang namanya gadget. Mungkin yang paling dikhawatirkan dulu adalah pengaruh TV. Tapi sekarang medsos ini gadget ini hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah anak-anak kita yang mungkin itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih berbahaya daripada sekedar televisi. Kalau tadi televisi ada bimbingan orang tua, ada kode-kodenya, kalau di medsos tidak ada. Jadi memang ini PR yang sangat berat buat kita para pendidik dan khususnya para orang tua. Ya, kalau bicara masalah dunia teknologi ini adalah dunia tipu-tipu. Ya Bu ya. Dunia teknologi digital ini adalah dunia tipu-tipu, dunia manipulatif. Seseorang yang ditampilkan kelihatan bahagia, hidup nyaman dengan segala macam kehidupannya, dalam kenyataannya tidak sebahagia itu. Jadi di dunia ini dunia tipu-tipu ya Bu ya, dunia medsos itu dunia tipu-tipu, dunia manipulatif. Cuma sayangnya anak-anak kita masih belum bisa membedakan mana dunia yang nyata, mana dunia yang maya. Ya, jadi inilah mulai masuk dengan adanya medsos, dengan adanya gadget masuk ya ke dalam kehidupan kita, dan ini sangat mengkhawatirkan. Tapi dari satu sisi ya, medsos tidak selamanya membawa pengaruh negatif buat kita. Jadi seperti dua mata pisau tadi dikatakan, medsos itu bisa membawa pengaruh positif dan juga bisa membawa pengaruh negatif. Pengaruh positif misalnya, Ibu ingat nggak waktu zamannya, saya berdiri aja kali ya, biar kelihatan. Pada saat zamannya pandemi,
Ngalamin ya Bu ya, tahun 2020-an awal itu ya, di mana anak-anak kita itu tidak bisa belajar secara offline, tidak bisa belajar tatap muka, dan akhirnya teknologi digital mulai tumbuh dengan pesat, lalu muncullah pembelajaran daring atau online. Anak-anak belajar di rumah, ya kan? Anak-anak belajar di rumah, guru mengajarkan lewat online. Ya, mulai disinilah yang namanya kehidupan gadget itu mulai luar biasa pesat. Ya, satu sisi dia membantu kita untuk belajar, anak-anak bisa belajar dengan luar biasa, dibuat satu kelompok-kelompok belajar, dibuat semacam grup WhatsApp antara guru dengan anak, dengan murid, antara orang tua dengan guru, dengan anak-anak juga. Jadi kita bisa memantau perkembangan belajar anak-anak di sekolah. Cuma ya, semenjak perkembangan medsos demikian pesat dan mulai adanya pembelajaran daring, jadi otomatis setiap anak bisa memegang satu HP. Setiap anak harus punya HP. Even anak yang masih SD, TK, ya, karena tugas itu disampaikan lewat online. Nah, hanya sayangnya adalah terkadang kontrol dan pengawasan dari orang tua yang kurang, apalagi terutama yang orang tuanya bekerja. Saya tidak menyalahkan orang tua yang terpaksa harus bekerja, ibu yang terpaksa bekerja, namun ini menjadi PR buat kita. Kebanyakan orang tua yang bekerja biasanya, ya, anak-anak ini dibiarkan sendiri memegang handphone dengan alasan untuk belajar tanpa pengawasan yang ketat, termasuk dengan supaya anaknya anteng. Iya. Kalau zaman kita muda dulu, zaman kita kecil dulu, kita main itu rata-rata di lapangan. Sekarang udah nggak ada lapangan. Iya, udah nggak ada lapangan. Dulu kita main apa Bu? Main benteng, lari. Kita main dampu, main karet, main lompat tali, main apa aja. Pokoknya benar-benar menguras energi kita, sehat, bergerak, menghabiskan waktu dengan hal yang baik, kenal dengan teman, bergaul, dan kreatif. Ibu masih ingat gak dulu suka main masak-masakan? Iya, dari daun, diiris-iris, dimasak. Dari tanah ya Bu ya? Tanah liat dimasak. Kalau yang laki-laki kreatif bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk. Ya? Iya kan? Nah, ini udah gak kita temukan sekarang. Ya. Tambah lagi lapangan sudah tidak ada. Tempat yang luas untuk bermain anak juga sudah tidak banyak. Tapi sekarang udah banyak air petra ya Bu ya. Nah, ini membuat anak jadi jenuh, bosan di dalam rumah. Akhirnya solusinya ibu-ibunya memberikan HP yang awalnya tujuannya adalah untuk belajar, namun akhirnya membawa dampak yang tidak baik, anak-anak jadi kecanduan HP. Saya sering banget Bu ngeliat di mall atau di kafe-kafe, di resto. Bapak, ibu, anak 2 orang misalnya makan dalam satu meja. Bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya megang HP. Sepi, nggak ada ngobrol apa-apa sama sekali. Suka lihat nggak Bu? Di rumah pun begitu. Saya paling marah kalau orang tua kita lagi ngobrol itu HP buang, tinggal. Jangan pegang HP, ya. Apalagi kadang maaf ibu-ibu, bapak-bapak sholat Jumat. Khotib lagi ceramah, bapaknya megang HP. Jadi ini udah benar-benar penyakit ini tidak hanya menimpa anak-anak saja, tetapi juga kita orang tua juga. Ibu-ibu juga, coba Ibu. Iya kan? Kenapa? Siapa yang kalau makan megang HP? Akhirnya nggak ngobrol. Pada tujuan makan bersama itu adalah ngobrol. Makan bersama itu adalah salah satu sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi yang harus kita biasakan. Dengan apa? Dengan makan bersama kita bisa ngobrol satu sama lain, saling bonding. Nah sekarang gimana mau bonding kalau kita tidak saling ngobrol, tidak saling ketemu, udah ketemunya jarang, ngobrolnya juga jarang. Makanya ibu dan anak, orang tua dan anak menjadi asing. Sekarang anak koordinasi itu sama ibu dan bapak, ngomel nggak didengerin Pak, pakai headset. Kenapa? Karena orang tua dan anak ini tidak bonding. Anak akan mendengar nasihat kita kalau kita bisa mengambil hati dia, bisa merebut hati dia, bisa bonding. Nah sekarang dari kecil aja bayi sambil nyusuin, ya kan?
Ibunya megang HP. Pada proses menyusui saat anak bayi itu apa? Ya kan? Kontak mata, kontak fisik. Kalau dulu kan kita sambil ini anak, tidur anak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya nggak Bu? Ya kan? Anak di ngajiin, kita baca murotal, kita ngafalin surat, anak ngedengerin. Kalau sekarang ibunya megang HP. Gimana anak mau dekat sama ibu? Ketika anak tidak dekat, jangan salahin kalau anak tidak mau mendengar nasihat orang tua, karena anaknya tidak bonding. Anak hanya mau mendengar nasihat orang tua yang dekat dengan dia, yang menyenangkan, bukan yang nyebelin. Sekalinya ketemu, cuma nanya, kamu udah ngerjain PR belum nak? Kamu udah makan belum nak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi kesannya kalau ngelihat ibu itu bawaannya apa? Pusing, tugas gitu loh. Tapi nggak pernah ditanya, halo sayang, hari ini gimana? Kamu bahagia nggak? Kamu happy nggak? Ada kejadian apa hari ini? Oh gitu juga. Cerita nggak anaknya? Oh cerita, bagus kok cerita. Tapi banyak di luar sono Bu, tetangga sono tuh nggak pernah cerita sama anak, sama orang tuanya. Padahal bahaya musibah pengasuhan anak itu adalah ketika anak sudah bilang ya apa Bu ke orang tua, ini adalah privasi saya. Bu, kalau masih SD, TK itu masih bisa kita rangkul, masih gampang, masih nurut. Yang susah ketika nanti udah masuk SMP, SMA. Ibu tahu nggak password HP-nya anak? Nggak dikasih. Ini berarti sudah mengalami musibah dalam pengasuhan anak. Ya Bu, HP digembok, WhatsApp digembok, kalah rumah nggak digembok. Ya Bu ya, ketika anak sudah bilang, this is my privacy, ini adalah privasi saya, orang tua nggak boleh tahu, ini udah bahaya Bu. Kenapa? Kata-kata ini adalah privasi, ini adalah rahasia saya, ini yang akan digunakan, dimanfaatkan oleh siapa Bu? Bandar narkoba, oleh predator. Bu, Ibu tahu nggak? Beli lewat online. Ibu kenal sama ini, Lili. Anak yang diangkat sama? Oh, tahu ibu-ibu, Raffi Ahmad ya. Lili si gemoy katanya. Itu kan juga abis dibully ya Bu. Itu netizen, ya Allah tuh netizen nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya, ngebully anak baik, nggak salah apa-apa. Dulu Aminah juga dibully abis-abisan. Iya. Oh dikata nemu di got lah, dikata nemu tempat sampah lo nggak pantas apalah ya Allah. Kalau ada seorang ibu perempuan nggak punya hati ya, berbuat apa mau ngomong itu kok. Makanya sekarang nanti dosa Bu, dosa jariah itu yang banyak bukan dari perbuatan Bu. Malaikat tuh sibuk nyatet karena dosa apa? Jempol Ibu, ngetik, lancar banget kalau maki-maki orang. Sama suami ngelawan lancar banget lewat online. Ya, lancar banget ngebully, jadi netizen yang julid. Kalau julidnya fisabilillah ke Israel, Bu, nggak apa-apa, bagus, saya setuju. Julidnya tentara IDF, julidnya sama saudara, apalagi sama Muslim. Dan itu banyak netizen yang sadis. Sampai ada kemarin saya ngeliat ada apa namanya influencer namanya Nadia Saf apa Natsaf itu pokoknya sampai gini, bubu kapan matinya tuh Bun? Teganya ya, bubu idiot. Bubu nggak guna, mati aja. Itu bahasa-bahasa yang kayak gitu. Ya Allah sampai hati. Seandainya itu terjadi menimpa keluarganya, menimpa anaknya, dia ikhlas nggak? Siap nggak? Sampai digituin. Anaknya sindrom Down syndrome DS. Ya mau apapun ya itu udah luar biasa ya punya anak seperti istimewa seperti itu bukan hal yang mudah. Tuh dimaki dikatain, bubu kapan matinya Bun? Dasar idiot, lebay apa? Itu netizen saya mikir orang yang bisa menjulit seperti itu biasa apa? Hidupnya tidak bahagia, makanya dia nggak suka ngeliat orang lain sukses, orang bahagia. Kita aja Bu, kita kalau dibully orang, dihina orang, alhamdulillah pahalanya dia pindah ke kita, berarti dia tidak bahagia. Berarti kita punya value, kita lebih baik daripada dia insya Allah ya. Oke, yang berikutnya adalah konten negatif, pornografi. Ya Bu, tadi saya bilang apa? Orang-anak yang diambil HP-nya tantrum, ya kan? Anak yang udah kenal pornografi itu akan kebayang Bu sampai besar dan itu akan merusak sebagian besar otaknya.
Dan itu susah buat diperbaiki. Saya ngelihat anak yang kena kecanduan pornografi dari SD, ya Bu ya, saya ngelihat sendiri bagaimana pengobatannya itu bertahun-tahun. Sampai mau bunuh diri. Jadi yang kasus mental sekarang tuh bunuh diri, muncul-muncul apa namanya penyakit-penyakit yang lain, itu karena kerusakan HP tadi Bu. Kerusakan otak itu tadi. Itu pengobatannya nggak mudah. Lanjutin. Bentar ya Bu ya, lanjutin ya. Jadi tadi salah satu gangguan mental, kesehatan mental anak itu kayak nggak bisa terus tantrum. Pernah ngeliat nggak Bu anak bayi lagi main HP, HP-nya diambil, wow, ngamuk tantrum. Kalau kayak gitu ngatasinnya gimana Bu? Biarin aja dia nangis, HP tetap kita ambil, tapi kita tetap awasi. Ya. Terus mudah emosi, tersulut emosi. Nah, orang sekarang banyak sensitif ya, gampang marah di jalan, nyenggol dikit, ini dikit, ngamuknya. Itu karena itu salah satu gadget pengaruhnya. Terus apalagi depresi, ketakutan, anxiety, itu penyakit-penyakit yang ada di RSJ itu Bu, di RSCM tuh banyak kan di psikiatri itu ya, cemas berlebihan, takut, terus merasa harga dirinya dia tidak ini, karena dia membandingkan hidup dia dengan orang lain sukses. Oh teman kita umur segini lulus sama-sama, tapi dia sekarang udah punya mobil, punya ini, kan dia nggak tahu. Bisa jadi teman kita punya warisan, dapat warisan dari orang tuanya, kan kita nggak tahu. Pencapaian kita merasa iri dan sebagainya. Melihat artis, ya makanya banyak orang yang julid karena merasa hidupnya tidak beruntung seperti artis yang dia lihat gitu. Seperti padahal kehidupannya sebenarnya tidak seperti itu. Ya kita ngeliat, bayangin Ibu Ashanti ya, Bunda Ashanti itu kan kehidupannya Masya Allah ya, glamor dan sebagainya. Tapi dia ternyata apa? Setiap malam nggak bisa tidur, anxiety, dan dia konsumsi obat dari psikiater. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan mereka happy, nggak seperti itu. Jadi kita kadang-kadang cuma anak itu nggak bisa. Ya ibu juga kadang gitu, teman lihat teman jalan-jalan, enak banget ya. Apa sih gue bisa kayak gitu? Keluar negeri lagi. Ya Allah, gue boro-boro ke Alfamart aja udah seneng. Pak, ibu-ibu diajak ke Alfamart aja udah seneng, naik odong-odong aja udah seneng. Ya kan? Jadi membandingkan, jadi tidak bersyukur. Ya terus apalagi Bu? Mengganggu belajar, anak jadi tidak produktif karena ya udah asik berjam-jam itu di layar HP. Menurunkan keterampilan berkomunikasi secara tatap muka, jadi nggak pintar berkomunikasi, tidak pintar bicara, tidak pintar bersosialisasi. Lagi ketika nanti dunia kampus dan dunia kerja gagap, ya dia nggak bisa kerja dalam satu teamwork. Padahal namanya di kantor itu pasti teamwork, dalam dunia apapun teamwork. Kalau dia egois banget, dia nggak bisa kerja sama, dia tidak bisa bicara, itu akan susah nanti masa depannya seperti apa. Kemudian apa? Brain rot. Ada yang baru dengar? Brain rot, ini kemarin-kemarin heboh. Brain rot, kemerosotan kognitif. Anak jadi bodoh, anak jadi tidak bisa fokus. Jadi nggak bisa lama-lama, karena lihat Bu ya, ibu kalau buka Instagram, ibu buka TikTok, itu cuma berapa detik kan? Tayangannya pendek-pendek nggak? Video-video pendek ini yang membuat kita jadi otak kita tidak bisa fokus. Kalau YouTube masih lama, masih mending gitu ya. Kalau TV kan kita nonton dulu Cinta Fitri ya Bu ya. Iya. Sampai berapa ini episode? Cinta Fitri jilid 1, jilid 2 sampai jilid 7 saya ingat banget. Itu masih mending, kita bisa berjam-jam fokus, konsentrasi. Tapi TikTok scroll. Anak nggak suka skip. Lewat. Akhirnya apa? Anak tidak bisa fokus belajar, tidak bisa fokus mencerna ilmu yang diberikan. Makanya anak sekarang beda sama zaman dulu. Kalau dulu undang-undang Bu saya hafal, dari awal pembukaan sampai aturan peralihan tuh saya hafal dulu tuh. Anak sekarang boro-boro, apalagi ngafalin Quran. Ya Bu ya. Nah makanya ini sedih banget ya anak-anak sekarang. Jadi ada kemerosotan atau brain rot. Apalagi sekarang hati-hati nih Bu. Ada yang namanya paparan tungtung sahur. Apa namanya? Balinak. Apa nama istilahnya? Anomali. Ini anak-anak lagi seneng. Jangan dikasih ya Bu. Mendingan dia tantrum, dia ngamuk, ambil. Anomali. Jangan. Itu LGBT Bu. Gak cuma LGBT doang, tapi ini loh, gambar tungtung sahur, balerina cappuccino, itu gambar yang merusak otak anak. Kenapa? Karena wujudnya manusia,
tapi kok begini. Jadi anak nanti nggak bisa membedakan mana dunia yang nyata, yang real sama dunia yang dia lihat sehari-hari. Jadi jangan ya nak ya, jangan sayang ya, jangan buka tung-tung sahur, oh anomali-anomali, games-game yang seperti itu. Hati-hati Bu, apalagi sekarang ini jadi diselipin agenda-agenda Yahudi ya Bu, untuk merusak anak-anak kita, moralnya, akhlaknya, agamanya. Yang bahaya dari medsos adalah privacy dan keamanan. Privacy, Ibu pernah ingat gak? Data pribadi kita disebar. Tahu-tahu Ibu nggak kenal nomor, penipuan-penipuan masuk, ya nggak? Atau kadang apa? Bank, tiba-tiba rekening kita dijebol sama hacker. Nah, ini bahaya dari media sosial dan keamanan anak. Misalnya gini Bu, Ibu ngepost anaknya, maksudnya lucu-lucuan aja, gemoy, cantik, ganteng gitu ya, dipost di media sosial. Tiba-tiba ada predator anak. Itu kemarin ketangkap ya Bu, satu komunitas predator anak, jumlahnya banyak banget. Ya, itu dia ambil foto yang dari kita, yang tadinya pakai baju lengkap, diedit, tidak pakai busana, mukanya diambil ini, atau dimasukin nanti untuk film video porno, atau anak kita diambil atau foto kita yang cantik nih, foto-foto di media sosial masuk ke ini mereka, ya kan, ditawarin. Kadang-kadang maaf ya Bu, makanya suka maaf kalau artis suka ada video yang aseksual yang asusila yang tersebut, itu kadang-kadang juga editan. Atau kadang ada namanya human trafficking. Ibu tahu nggak? Ibu pernah dengar aplikasi-aplikasi date kencan? Dating aplikasi, contohnya apa sih? Bumble, micet, atau apalah. Jadi orang kenal lewat dunia maya, nanti ketemuan. Nah ini banyak menimpa remaja-remaja kita, bahkan anak-anak kita Bu, nggak kenal, ketemu, diperkosa, atau suka sama suka, dirusak otaknya supaya anak kita mau menuruti apa yang diinginkan. Ini banyak Bu. Masih mending kalau cuma satu orang, kadang-kadang dijual jadi pelacur. Ini banyak Bu, maaf ya, saya ngomong begini belak-belakan karena memang ini udah nyataan kejahatan seksual itu luar biasa. Kejahatan di luar tuh luar biasa. Jadi nggak aman, anak masih kecil, gede, kecil, kapanpun tetap, mau laki mau perempuan juga sama seremnya. Makanya saya dan anak-anak ya itu nggak usah aktif medsos deh. Kita nggak aktif ngelihat, oke, tapi kita tidak mau nge-share foto apapun di medsos karena khawatir ya. Makanya saya jarang yang namanya WA story atau ini story, karena agak ngeri, takutnya digunakan, apalagi kalau anak kita foto sendiri cantik atau gimana, itu ngerinya digunakan oleh orang seperti itu. Sekali-kali oke, tapi tidak sering, dalam artinya seperti itu. Terus yang kedua apa? Menimbulkan ain Bu. Ibu kenal ain kan? Tahu ain kan? Banyak kejadian Bu, saya ngalamin. Anak saya mapres, mahasiswa berprestasi UI teknik industri, dia udah keluar negeri, udah keliling dunia, udah kemana-mana ya, karena dia maksudnya tadi share itu untuk memotivasi, memberi inspirasi untuk orang banyak, akhirnya jadi ain buat dia. Itu sempat ngalamin ya gangguan mental, bisa dikatakan depresi kalau yang nge-like itu cuma sedikit, depresi kalau nggak ada yang bilang kamu cantik, kamu hebat, misalnya kayak gitu. Hal yang kayak gitu tuh real loh Bu, di lapangan, di anak-anak kita tuh banyak. Jadi kayak misalnya kasus ain itu benar Bu, itu sampai anak saya tuh waduh parah deh, sampai saya harus obatin dia ke psikolog sampai ini. Jadi udah semenjak itu udah ya, kurang-kurangin main medsos, kurang-kurangin share foto atau apapun, sekalipun itu prestasi. Kita nggak pernah tahu hati orang yang melihat postingan kita. Anak kita gemoy, cakep, itu mungkin menyakiti hati orang yang bertahun-tahun pengen punya anak, belum punya anak. Suami kita ganteng, kadang-kadang kita, oh suami baik, aku dikasih uang, kasih hadiah, gini. Makasih sayang, gitu misalnya gitu. Itu menyakiti orang yang belum menikah, menyakiti orang yang rumah tangganya sedang bermasalah. Ya. Atau kita posting mewahan, rumah, mobil, menyakiti orang, ya kan Bu? Nah ini hati-hati, ain itu nyata dan saya pernah mengalami itu, dan makanya saya semenjak sekarang agak trauma. Oke,
Jadi itu pelecehan seksual. Yang berikutnya adalah ya tadi ya udah bahas tentang masalah kesehatan jasmani ya, kurang bergerak, muncul obesitas, muncul diabetes, muncul penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lain sampai akhirnya banyak anak muda sekarang yang meninggal. Padahal kalau dipikir anak sekarang jago nge-gym, olahraga rajin, tapi banyak yang meninggal muda karena apa? Ya karena seperti ini, banyak penyakit-penyakit yang menyeramkan, kanker, autoimun, ginjal gagal dan sebagainya. Kayaknya mungkin ini aja. Nah sekarang solusinya aja Bu, peran orang tua punya peran yang sangat penting. Ibu, ada sebuah hadis yang mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin ar-ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin dan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibu adalah pemimpin buat keluarga, buat anak-anak. Akan bertanggung jawab bagaimana anak kita. Makanya menjadi orang tua itu bukan tugas yang mudah. Kenapa dikatakan parenting, Bu? Karena yang harus belajar dan harus berubah adalah parent, orang tua. Kalau anak childrening, kidding, bukan parenting. Makanya harus berubah. Yang berubah sekarang dulu adalah kita dulu. Yang belajar harus siapa? Orang tuanya. Nggak cukup kita belajar cuma di sini Bu, hari ini, besok udah lupa. Belajar dan belajar terus. Makanya kalau dalam Islam apa? Belajar sampai buayan, sampai liang lahat. Ya kan? Makanya belajar. Kemudian apa Bu? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita dari paparan yang buruk ini? Pertama adalah membuat batasan tegas, batasan penggunaan gadget. Ketika kita memberi gadget, kasih penegasan. Ini gadget punya bunda ya, punya ayah, bukan punya kamu. Jadi kapan kamu mau pakai harus izin bunda. Bunda harus ngawasin. Maksud aku beli pakai uang sendiri, tetap selama kamu masih jadi anak bunda, masih makan di sini, tidur sini, tinggal di sini, kamu jawab bunda. Kamu harus apa-apa harus izin sama bunda. Jadi ketika anak tidak merasa gadget itu adalah milik dia pribadi, maka dia akan melibatkan orang tua bunda. Terus ini Bu, sekarang udah ada sensor ya. Sensor apa namanya? Aplikasi yang bisa mengontrol supaya anak-anak tidak membuka hal yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Batasi waktunya. Tidak lebih dari 2 jam dalam satu hari. Dan tidak boleh mengganggu waktu sholat, waktu mengaji, tidak boleh mengganggu waktu belajar. Atau waktu makan. Saat makan tidak ada HP. Kalau kan anak sekarang gitu Bu, makan sampai nonton YouTube. Itu jadi apa? Makannya tidak meaningful, sholatnya tidak meaningful, belajarnya tidak meaningful, maka tidak khusyuk. Karena apa? Karena kita sambil dengan hal seperti itu. Kemudian apa? Melakukan komunikasi secara terbuka, buat anak nyaman. Kalau anak udah bonding, udah nyaman, maka dia akan terbuka untuk bicara. Aku tadi udah kejaring, saya dari kecil Ibu anak-anak ya, pulang sekolah pasti saya tanya, tentang cerita, walaupun ceritanya sepele cuma masalah kucing di jalan, ketemu kucing gini-gini, kucingnya melahirkan di sekolah, dengerin Bu, jangan dijudge, jangan dipotong. Ah mama sibuk di dapur, mau lagi masak, nggak ada. Iya kenapa sayang, matiin kompor dulu. Cerita, dengerin anak ya. Yang ketiga adalah mengawasi dan mendampingi mereka. Jadi kalau mereka mau menggunakan gadget, menggunakan internet, pastikan bahwa anak ini bisa bertanggung jawab. Ya Bu ya, Ibu juga harus bisa menginikan anak untuk tanggung jawab dengan ininya, gadgetnya. Kalau sampai mengganggu belajar, mengganggu waktu sholat, membuat dia malas olahraga, malas beraktivitas, malas ngobrol, malas komunikasi, malas makan bersama, ambil handphonenya. Yang keempat adalah menjadi contoh yang baik. Jangan ibu-ibu ngelarang anak tapi ibunya sendiri megang HP 24 jam. Bapak-bapak megang HP, gak pernah ngajak ngobrol anak, gak pernah cerita sama anak, gak pernah ngajak main anak. Jadi harus jadi contoh yang baik. Terakhir adalah mendorong anak untuk gini loh Bu, anak-anak apalagi laki-laki ya, anak laki-laki itu punya energi yang sangat besar. Bagaimana caranya supaya energinya itu bisa digunakan dengan baik sampai dia capek gak melakukan apa-apa yang negatif? Gunakan energinya dia itu sebagian besar untuk melakukan hal yang positif. Apa Bu? Olahraga, melakukan aktivitas fisik. Makanya kenapa zaman dulu anak sampai rumah capek udah tidur, belajar tidur. Maghrib gak ada kelayapan di mana-mana. Karena anak udah capek belajar, main di luar, olahraga. Kalau anak sekarang kan di rumah aja udah, gak ada geraknya tuh, lemaknya gak kebakar.
ya. Akhirnya apa? Gampang stres, gampang bosen. Makanya nanti rumah tangga nikah juga gampang bosen. Kenapa cerai? Abis bosen. Astagfirullahaladzim. Banyak bu anak sekarang yang kayak gitu. Ya, banyak loh, bosen. Pacaran, gontar-ganti pacaran, kita ngeliatin aja nih anak orang kayak begini amat gitu ya. Sebulan ganti, bosen. Karena ya tak biasa disuguhkan sesuatu yang menarik. Bolak-balik dia bisa skip. Ini bahaya buat anak kita. Jadi mungkin ini saja karena sudah waktunya asar. Mungkin sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya. Iya harus tegas. Bagus lagi kalau di sekolah itu tidak boleh bawa HP. Atau ketika mau masuk kelas, HP disita dulu sama guru. Karena itu bahaya bu. Kadang-kadang mereka nggak di rumah tapi dia nyolong-nyolong di. Terus hati-hati bu, laptop juga. Ya, laptop, tab, yang punya tab, iPad, ya itu hati-hati bu. Kita nggak pakai HP tapi laptop, iPad 24 jam. Alasannya ngerjain tugas itu harus diawasin. Jadi memang zaman sekarang ini mata kita harus banyak ya bu, banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca. Karena ini masya Allah zaman sekarang berat banget. Saya ngerasain bu berat sekali. Jadi orang tua zaman sekarang. Tapi pahalanya juga banyak. Capek ya bu jadi orang tua? Capek. Tapi pahalanya nanti di surga. Kita fokus sama proses aja bu. Jangan fokus sama hasil. Kalau fokus sama hasil kita stres. Tapi kita fokus sama proses. Selagi kita melakukan proses itu dengan benar, sesuai dengan petunjuk agama, petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah aman. Masalah nanti misalnya ketemu anak kita gimana itu udah takdir Allah, qadarullah. Tapi kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ya. Ada yang mau tanya bu? Ayo silahkan. Bu, tanya ini. Tadi gua dari YouTube. Ya Allah. Boleh berdiri bu. Jangan duduk aja. Iya. Ya, assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bunyi. Bunda Heni, saya Ayu, ibunda dari Pangeran. Oh, namanya pangeran Ya, bu, anak namanya. raja dong berarti ya. Nama Kiano, ingin menanyakan, kan anak sekarang kan memang lebih ke gadget. Cuma kan kita orang tua memang ada aturan-aturan masing-masing. Nah, kalau saya sendiri pun saya ada rasa takut di saat nanti umur dia ke kelas, anak saya sekarang kelas 4, umur dia nanti dia kelas 5, kelas 6, itu ada rasa takut. Saya sendiri tuh ada rasa takut. Duh, nanti kalau anak saya begini gimana ya? Tetap gadget saya jaga, cuma untuk pengaruh dari luarnya itu yang saya takutkan. Jadi pertanyaan, gimana sih cara untuk menghilangkan rasa takut saya buat anak saya di luar gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab aja. Ibu percaya nggak sama yang namanya kekuatan doa? Doa ibu, doa orang tua itu dahsyat, menembus langit. Kadang bu, kita nggak bisa 24 jam ngawasin anak kita. Even dia di samping kita di rumah, kita nggak bisa ngawasin dia 24 jam. Setuju ya? Caranya apa? Pasrahkan, titipkan anak kita kepada Allah. Biar Allah yang menjaga. Banyakin doa. Perkuat hubungan kita dengan Allah. Masalah-masalah anak dengan orang tua, kenakalan anak, kenakalan suami. Suami juga bisa nakal bu yang salah. Banyak lagi sekarang suami yang nakal ya. Itu biasanya diawali dari kurangnya hubungan kita dengan Allah. Ketika kita punya hubungan dengan Allah baik, sholat kita baik, sholat kita on time, ibadah wajib kita tunaikan juga kita kerjakan. Insya Allah hubungan kita dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan masyarakat kita itu akan baik. Insya Allah masalah-masalah yang kita takutkan tidak akan terjadi. Dengan doa kita titip anak kita. Kan ada doanya banyak ya bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya kan? Rabbi ja'al muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'an walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Coba ibu nanti cari doa khusus untuk anak-anak. Ya. Minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ngomongnya gampang bu,
prakteknya susah, tantangannya berat. Tapi kita punya Allah. Satu sumber kekuatan kita adalah Allah. Dan kekuatan doa seorang ibu dan orang tua itu dahsyat. Anak yang udah kayak gimana aja bisa balik, Bu. Minta Allah jaga, tapi juga tetap ikhtiar menjadi contoh yang baik. Nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu lagi, saya kesini, nanti saya kasih ya ilmu tentang ada 3 skill yang harus dimiliki seorang ibu dan 3 skill yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Yang insya Allah dengan itu skill-skill parenting ini ya mudah-mudahan. Maka ibu rajin-rajin datang. Yang lain suruh pada datang, yang banyak nanti panggil yang lain lagi, pembicara yang lain lagi, yang narasumber yang lebih bagus lagi. Yang penting datang banyak, jadi guru-gurunya semangat. Ya, semangat yang lain diajak datang teman-temannya yang lain. Bu, jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Setuju? Jadi istri nggak ada sekolahnya, menikah tidak ada sekolahnya. Dari hal-hal yang seperti ini kita belajar, kita hadir. Semakin hari belajar untuk menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Dengan demikian apa, Bu? Ya tadi doa seimbang dengan ikhtiar jadi ibu yang baik, mendidik dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Jadi itu yang Mbak ya, doa. Bu, separah apapun di luar sana, kita ikat hati anak-anak kita. Yang memiliki hati anak kita siapa? Allah. Yang punya hati suami kita? Allah. Kita ikat hati anak-anak kita dan suami kita dengan doa. Ya, dengan tulus. Satu lagi, Bu. Saya punya metode, Bu, yang bisa kita terapin. Menjelang anak tidur, 10 menit menjelang anak tidur, itu alam bawah sadarnya dia, gelombang alfanya itu aktif. Dia udah mulai reprok, kasih afirmasi kata-kata yang baik. Anak yang saleh, anak yang baik. Kurangin HP-nya, tapi jangan kata-kata yang negatif ya. Jangan megang HP, jangan, harus rajin belajar. Kata-kata yang katanya bagus. Hipnotisme itu hipnotis di situ. Kata-kata yang baik. Kurangin HP-nya. Kalau bisa sama sekali tidak buka HP. Kalau bisa jadi anak yang saleh, yang taat sama orang tua, yang berbakti sama orang tua, rajin sholat, jangan ninggalin sholat, jangan. Sholat yang rajin, sholat 5 waktu tepat waktu, menghafal Quran, rajin mengaji, itu terus Bu tiap hari. Suami juga gitu, Bu. Mau tidur, kita pegang sininya. Ya tidurnya duluan kita mau gimana? Suamiku yang soleh, yang ganteng. Ibu-ibu yakin, ibu-ibu jarang uji suami, termasuk saya. Nanti kapan-kapan ya Bu, ini waktunya udah mepet, kasihan tuanya. Udah sore. Nanti saya ajarin tentang bahasa cinta ya Bu, buat ngambil hati anak dan ibu. Nanti bersambung ya, kapan-kapan kita bahas tentang bahasa cinta. Jadi kalau mau ngambil hati anak, mau ngambil hati suami, mau ngambil hati murid, mau hati-hati siapapun, kenali bahasa cinta dulu. Jadi salah satu kalau orang yang senang afirmasi dengan kata-kata yang indah, yang bagus, kalau ibu-ibu ada anak misalnya, senang dibilang, kamu ganteng, langsung begitu, berarti dia bahasa cintanya afirmasi. Kalau anak yang senang dibilang cantik, gitu. Jadi kita harus tahu anak itu sukanya apa. Jadi bilang, suamiku yang ganteng, yang baik, yang saleh. Jadi suami yang baik ya. Jadi suami yang sholatnya rajin ya. Salat di masjid ya ya. Jadi suami yang setia ya, jangan ngelirik-ngelirik. Jadi suami yang tidak pelit, yang royal dan sering transfer. Ya, ke situ ya. Iya. Transfer sebulan sekali gajian doang. Karena bahasa cinta ibu-ibu tuh kalau awal bulan ditransfer langsung, ayah mau apa? Makanan apa aja ada. Begitu tanggal 20-an udah cemberut. Ya kan? Rajin ngajak aku jalan-jalan ya. Ibaratnya cuma ngelewat kompleks aja kita udah senang. Naik motor keliling-keliling Matraman udah senang. Itu disapain ketika orang suami mau tidur. Ke anak juga begitu. Yang rapi, habis sholat dirapihin, habis makan. Ya, itu bahasa-bahasa yang afirmasi seperti itu. Insya Allah Bu. Jadi berbagai ikhtiar kita coba ya Bu ya. Perkara bagaimana hasilnya adalah urusan Allah ya. Insya Allah Bu bisa Bu. Dan harus optimis. Salah satu kekuatan selain doa, jangan gua kok udah doa nggak dijabah ya, nggak dikabulin ya. Optimis. Gimana Allah mau ngabulin, kita nggak yakin. Kita harus yakin anak kita jadi orang yang berhasil. Yakin bisa nyekolahin anak. Bu, saya ini single parent. Suami saya sudah meninggal 11-12 tahun yang lalu. Anak saya 3, gadis semua. Tapi alhamdulillah dulu saya takut gak bisa nyekolahin anak karena gak ada suami. Saya anak tunggal.
saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya kakak, nggak punya adik. Saya cuma punya ipar sama sepupu yang baik. Tapi saya dikelilingi orang-orang yang saleh, orang yang baik, yang masya Allah saling support, saling mendoakan. Itu saya bersyukur ya teman-teman yang baik-baik. Tahu Bu, saya pada saat suami saya meninggal, saya bisa nggak ya nyokolain anak, mulain anak satu jasa saja. Dan ternyata karena saya yakin, saya fight, saya berjuang, alhamdulillah tiga-tiganya anak saya kuliah. Yang pertama sudah lulus dari Teknik Industri UI, yang dua masih kuliah, sudah bekerja dengan gaji yang udah lebih dari 2 digit ya Bu, masya Allah. Udah menikah, tinggal belum punya cucu doang ya Bu, dia punya cucu. Ternyata bisa, karena saya optimis dan alhamdulillah Bu, yang saya takutkan, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan mereka dan saya tidak punya hutang. Saya tidak pernah minta-minta. Ini nggak gampang loh, single parent nyekolahin 3 anak. Saya juga nggak punya apa-apa dengan pekerjaan yang saya bukan orang kantoran yang gaji tiap bulan terima. Tapi saya percaya saya punya Allah. Selagi kita bilang kita punya Allah, kita pasti. Dan Ibu ingat, kalau buat sekolah anak, jangan pernah nyerah. Usahakan apa Bu? Pendidikan nomor 1. Namanya buat sekolah, buat ngaji, buat agama itu usahain harus ada. Gimana tuh? Ada. Kalau bisa diutamakan. Mendingan kita ngalah. Gak perlu Bu kita punya iPhone, gak perlu kita punya yang mentereng-mentereng baju yang gimana-gimana. Yang penting anak kita bisa sekolah. Insya Allah, dan jangan sampai berhutang. Kalau bisa jangan sampai punya utang. Ya kalau kepaksa, untuk hal yang baik masih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang utang cuma pengen beli iPhone, utang cuma pengen buat jalan-jalan, utang cuma buat yang baju-baju yang nggak penting. Selagi masih kita bisa, yang penting kebutuhan primer sekolah anak terpenuhi insya Allah. Jadi Ibu pelajaran ya Bu, Ibu harus yakin, apalagi Ibu yang masih punya suami yang bekerja dan sebagainya, insya Allah pasti bisa berhasil insya Allah ya Bu ya. Jadi mungkin ini saja, nanti kapan-kapan kita bisa berseri, kapan-kapan bisa saya datang lagi, kita belajar yang lain lagi, masih banyak PR yang lain yang harus kita berikan ilmu yang harus bisa kita sampaikan. Ilmu saya cuma sedikit, yang benar itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau saya punya salah, mohon maaf, ada kekurangan saya itu dari saya sendiri. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Seru nggak materi kali ini? Dan seru nggak datang hari ini? Ajak yang lain teman-temannya ya. Kita akan mudah-mudahan bisa membawa 10 orang.